Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Nixon Marpau. Hari ini saya membahas terkait mengenai oknum klien diduga lalai melaksanakan prestasinya. Nah, apa hak menuntut kita kepada oknum tersebut? Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai diduga oknum masyarakat mengaku-ngaku sebagai advokat. Terus diduga ada oknum advokat lalai menjalankan tugasnya. Sekarang diduga ada oknum klien tidak melaksanakan prestasinya. Nah, kalau memang seperti ini, kita sebagai advokat, bagaimana hak menuntut kita kepada klien? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah sebelum kita melakukan hubungan hukum dengan klien, tentu kita diikat dengan surat kuasa ataupun perjanjian jasa hukum. Nah, biasanya di dalam perjanjian jasa hukum itu diuraikan apa saja sih hak daripada seorang advokat itu, ya, yang menangani perkara si klien itu, dan demikian juga di dalam perjanjian jasa hukum itu diatur juga hak dan kewajiban si klien, ya. Jadi di situ diatur hak dan kewajibannya dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum si klien ini yang ditangani oleh si advokat ini diatur juga di dalam perjanjian jasa hukum tadi, dengan pijakan bertindak atas kepentingan klien berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh si klien tersebut kepada advokat tadi. Nah, kalau si klien tadi tidak melaksanakan prestasinya, ya, contohnya advokat sudah selesai menjalankan tugasnya, ya, dalam hal ini sudah berhasil lah menjalankan tugasnya, namun si klien tidak memenuhi prestasinya sesuai yang ada pada yang diatur dalam perjanjian jasa hukum tadi. Lalu kita sebagai advokat, ya, apa saja yang harus kita lakukan agar si klien ini mau melaksanakan prestasinya? Ya, saya rasa juga kita sudah sering melihat di beberapa media permasalahan seperti ini sudah sering terjadi. Bahkan ada kliennya tidak melaksanakan prestasinya, lalu advokat tersebut, ya, menuntut, ya, gugatan non prestasi kepada kliennya. Bahkan si mantan klien ini juga patut diduga melakukan perbuatan, ya, melawan hukum, ya, dan juga patut diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kita melihat dari sisi mana, ya kan? Salah satu contoh, kalau memang kita sudah berhasil melaksanakan tugas kita sebagai advokat, ya, sementara kita tidak dapat prestasi dari kinerja kita, ya, terus pihak lawan sudah menyerahkan uang kepada si oknum klien ini, ya, yang mana uang diserahkan tersebut adalah sebagian atau 20% fee, lawyer fee dari seorang success fee, ya, dari seorang advokat tersebut. Namun si oknum klien ini tidak memberikan haknya, ya, sehingga dia diam-diam gitu kan, tanpa membagi hasil tersebut kepada si advokat, karena itu adalah merupakan hak daripada si advokat tersebut. Nah, tindakan tersebut yang dilakukan oleh si oknum klien ini adalah patut diduga bahwa si oknum klien itu melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, ya, di mana penipuan penggelapannya kan di situ masih ada hak dia 20%. Ternyata setelah berhasil tidak dibagi dan tidak dibayar kepada advokat, sehingga patutlah dia diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nah, selain itu, upaya hukum apa lagi yang bisa kita lakukan terhadap si klien? Kalau memang tadi penipuan itu kita sudah jelas tahu ada dugaan penipuan, ya, kita bisa juga, ya, menuntut si oknum klien tersebut dengan dugaan perbuatan wan prestasi, ya.
Jadi kita berhak menuntut dia dengan gugatan wan prestasi. Di mana wan prestasinya? Karena kita sebagai advokat sudah melaksanakan tugas kita, namun keberhasilan tersebut diingkari oleh si klien tadi. Ya, kita sudah berhasil nih melaksanakan tugas kita, tapi dia tidak memenuhi prestasinya, ya. Yang seharusnya bagian kita 20% tidak dipenuhi. Akhirnya kita bisa menggugat dia dengan gugatan non prestasi. Ya, apalagi cuma dibayar ya 1% 2% itu sangat telak banget itu ya, bisa kita gugat dia. Bahkan bisa kita lakukan PKPU ya atas tindakan yang dilakukan oleh si klien tadi ya. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan advokat ya, tetap mengedepankanlah perjanjian jasa hukum setiap tindakan hukum atau setiap perjanjian hukum yang akan kita lakukan, supaya apa? Supaya menghindari timbulnya risiko hukum di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semua